Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwatul iman kaum muslimin rahimahullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih ditakdirkan kembali bisa bertemu aja melaksanakan salah satu kewajiban kita, diantaranya melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah. Dan seperti biasa setiap Ahad yang ketiga kita pun berupaya mengkaji sebagian dari sunnah Rasulullah SAW. Kita akan membahas masih di sekitar masalah qashar, yakni mengenai masalah sholat sunat bagi yang musafir. Atau sholat nafilah, sholat sunat yang dilaksanakan bagi seorang musafir. Mengenai sholat sunat yang dilakukan oleh orang yang bepergian, orang yang dalam perjalanan, ada perbedaan di antara para ulama. Di antaranya yang pertama, masih disyariatkan secara mutlak, baik itu sholat yang mengiringi sholat wajib itu, yakni sholat qobliyah maupun ba'diyah, atau sholat-sholat sunat yang ada kaitannya dengan sesuatu hal, umpamanya sholat witir atau sholat tahajud, atau mungkin sholat duha. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa tidak mengapa, bahkan tidak dibenci, tidak makruh sholat tatawwu, sholat sunat bagi musafir yang mengqashar sholatnya. Baik itu sholat sunat itu merupakan sholat ratibah, qobliyah maupun ba'diyah, maupun sholat yang lainnya. Di antara dalil yang oleh para ulama dijadikan ukuran, dijadikan hujjah, ada beberapa dalil. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Aisyah menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat sunat, yakni 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum sholat zuhur, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis ini bersifat umum, baik di tempat sendiri maupun di tempat yang lain ketika kita bepergian. Ini menurut sebagian para ulama. Sehingga dengan dalil ini mereka berpendapat bahwa sholat sunat bagi yang musafir, berarti para ulama sudah tahu musafir itu ada rukhsah untuk qashar. Tapi dalam hal sunat mereka juga tidak memandang makruh atau dibenci, silahkan mau sholat. Ini yang pertama.
Dalil ini pun menunjukkan bahwa sholat qobliyah zuhur itu bisa 4 rakaat. Karena di sini dijelaskan karena la yadamu arba'an qabla dhuhri. Rasulullah tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Kenapa Aisyah yang meriwayatkan? Karena biasanya Rasulullah SAW qobliyah itu senantiasa di rumah. Beliau melaksanakan ibadah-ibadah sunat, terutama yang bertalian dengan sholat. Rata-rata dalam hadis itu ditempelkan dalam matan itu fi baitihi, di rumahnya. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW masuk masjid, maka Bilal langsung iqomah. Jadi iqomah itu, ini menyimpang sedikit, iqomah itu menunggu imam yang akan jadi yang akan mengimami itu, dan tidak berani Bilal untuk iqomah sebelum melihat Rasul. Jadi sebelum melihat Rasul, sahabat sudah kumpul semua, Bilal tidak berani. Kecuali Rasulullah SAW telah mengamanatkan kepada sebagian sahabat atau kepada sahabat tertentu, maunya kepada sahabat Abu Bakar, nanti saya tidak akan ke masjid, kurang sehat, silakan. Baru Bilal iqomah. Jadi bukan menunggu selesai sholat sunat. Kalau di kita kan pakai waktu ya, pakai waktu. Karena baik imam maupun makmum itu menunggunya di masjid. Kalau Rasulullah kan dekat masjid. Jadi ketika Rasulullah masuk ke masjid, maka langsung iqomah. Makanya ada dalil, jangan kalian duduk dulu di masjid, jangan kalian duduk selagi kalian sholat. Karena Rasulullah langsung sholat, maka tidak ada perintah itu. Jadi kalau kita langsung sholat, umpamanya langsung sholat maghrib, ketika masuk masjid itu kita langsung sholat, maka kewajiban atau perintah jangan duduk dulu itu tidak ada, karena kita langsung sholat. Nah itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebelum duhur itu bisa 4 rakaat menurut hadis ini. Bagaimana caranya? Ya karena disebutkan 4 rakaat, maka jangan bertanya 2 kali, 2 salam kemudian 2 salam. Kalau disebutkan 4 rakaat berarti 1 kali salam. Kecuali kalau dikatakan 2 rakaat, berarti setelah 2 rakaat salam. Atau 2 kali disebutnya rakaataini, 2 rakaat berarti setelah 2 rakaat salam, setelah 2 rakaat salam. Tapi kalau disebut arba'an berarti itu 4 rakaat. Langsung tidak ada salam di 2 rakaat pertama, atau tahiyat kalau tidak ada keterangan mengenai tahiyat itu. Nah dari hadis ini bahwa para ulama memandang tidak mengapa, karena di sini tidak disebutkan apakah fil muqim gitu, atau istafah. Yang jelas sebagian ulama memandang bahwa silahkan saja mau sholat sunat qobliyah maupun ba'diyah. Kemudian yang lainnya, hadis yang dijadikan sandaran, di antaranya dari Jabir bin Abdullah bahwa akhbarahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusolli tatawwu'a wa huwa ratibun fi ghairil qiblati. Diberitakan oleh
dihabarkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sunat ya, sambil mengendarai hewan tunggangannya, maksudnya pada kendaraannya, dan keadaan sholat beliau itu tidak menghadap ke arah kiblat. Di dalam hadis ketika menerangkan tentang sholat dalam kendaraan, hampir dipastikan bahwa sholat tersebut adalah sholat sunnah. Jadi ketika menerangkan tentang sholat dalam kendaraan, karena itu kendaraan pribadi kan, bahwa sholat yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW tersebut bukan sholat wajib, melainkan sholat sunnah. Kalau Rasulullah SAW melaksanakannya pada kendaraannya, para ulama memandang, sebagian ulama memandang bahwa itu dilaksanakan pada saat safar, bepergian. Nanti ada penjelasan dalam hadis yang cukup panjang, masih riwayat Bukhari. Ini riwayat Bukhari tapi dari Jabir bin Abdullah. Sementara dalam riwayat Bukhari yang lain, maksudnya ada beberapa hadis, ini dari Amir bin Rabi'ah, bahwa beliau atau Rabi'ah ini atau Amir bin Rabi'ah melihat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilati yusabbihu, bahwa Amir bin Rabi'ah pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya beliau yusabbihu, bertasbih. Bertasbih di sini adalah sholat. Dan dalam hadis ini yumi'u bi ra'sihi qibala ai wajhin tawajjahu, dan aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tunggangannya itu ke sana kemari, maka beliau tidak menghadap ke arah kiblat, tapi menghadap kemana kendaraan itu menghadap. Tapi oleh Rabi'ah diterangkan, walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasnahu dzalika fi sholatil maktubati. Tapi aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat model begitu, kemana saja mengarah kiblatnya itu, menghadapnya, karena tentu sholat itu menghadap kiblat. Tapi ketika sholat itu Rasulullah bagaimana kendaraan. Nah, kata Rabi'ah, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat wajib dilaksanakan seperti melaksanakan itu. Maksudnya berarti ini sholat sunnah. Kenapa demikian? Karena pernah saya menyinggung dulu bahwa ketika melaksanakan sholat wajib itu Rasulullah SAW senantiasa turun dari kendaraannya, kemudian mencari tempat untuk sholat bersama para sahabat. Kalau kita mungkin kalau kendaraan pribadi, di masjid mana kita sholat, maka kendaraan itu minggir dulu ke tempat sholat, tempat parkir, dan sholat berjamaah di situ. Itu sholat wajib. Berarti Rasulullah ketika sholat itu adalah sholat sunnah. Dan diterangkan dalam beberapa keterangan bahwa ketika itu Rasulullah sedang melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Jadi sholat tahajud Rasulullah SAW ketika di kendaraan, ternyata Rasulullah tidak menghadap kiblat karena kendaraan itu kesana kemari. Kan kendaraan model dulu itu kan pakai
Bisa pakai kuda atau pakai unta. Unta kan tidak bisa diam, atau kuda itu tidak bisa diam. Mungkin ke sana, kemudian melirik ke sini, belok lagi. Jadi ke arah mana Rasulullah tetap sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah melaksanakan sholat sunat. Itu poinnya. Sekalipun beliau dalam keadaan safar. Oleh karena itu, Rasulullah, para ulama di sini, sebagian para ulama memandang bahwa tidak mengapa sekalipun dikosor sholatnya melaksanakan sholat sunat juga. Nah, inilah dalam fikih itu berbagai keterangan atau dalil itu dijadikan sebagai hujjah. Ini dalil umum. Nanti juga oleh sebagian ulama yang memandang umumnya tidak disyariatkan, mungkin akan mengambil dalil dan membantah soal dalil ini. Dan ternyata dalam hadis riwayat Bukhari yang lainnya juga, ini masih riwayat Bukhari, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat witir ketika melaksanakan sholat sunat itu, yaitu sholat witir. Jadi bukan sholat wajib seperti tadi yang saya sampaikan. Ini dalam riwayat Bukhari juga. Jadi Rasulullah mengerjakan sholat witir atau sholat sunat witir. Nah, dengan demikian bahwa sebagian para ulama memandang boleh karena ini sholat sunat, maka sholat sunat mana saja sebagaimana sholat qobliyah duhur dilaksanakan, sekalipun nanti ada bantahannya. Yang kedua, kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi kan secara mutlak disyariatkan. Yang kedua adalah bahwa sholat sunat itu tidak disyariatkan secara mutlak. Secara mutlak itu secara keseluruhan tidak disyariatkan. Di antara yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama, umpamanya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, Sahih Bukhari, dari Ibnu Umar, dijelaskan oleh seorang tabi'in bahwa beliau pernah safar bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan kata tabi'in ini, falam arahu yusabbihu bis safar. Aku tidak pernah melihat yusabbihu sholat bis safar, sholat di perjalanan. Maksudnya Rasulullah Ibnu Umar belum terlihat sholat sunat ketika sedang safar. Lalu ketika ditanya, Ibnu Umar menjawab, qala Allahu jalla dzikrahu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa tidak melaksanakan sholat sunat? Karena telah ada contoh dalam diri Rasulullah, contoh yang baik, teladan yang baik. Maksudnya Rasulullah pun tidak melaksanakan sholat sunat waktu di safar. Nah, ini menjadi dalil bagi mereka bahwa sama sekali Rasulullah tidak pernah sholat sunat. Kemudian dalam hadis yang lain, sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar, ya, bimina sholat al-musafir wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman samania sinina
Aw qala sitta sinin. Qala Hafsah. Qala Hafsun, bukan Hafsah, ini Hafsun. Hafs. Wa kana Ibnu Umar yusolli di Mina rak'ataini summa ya'ti bi rasyahu fa qultu ay am law shallaita ba'daha rak'ataini qala law fa'altu la utammitu sholata. Ini dari Ibnu Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di Mina, yaitu sholat musafir. Berarti kalau dikatakan sholat musafir, sholat qashar. Begitu juga Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tapi dalam Utsman ada keterangan dari Ibnu Umar melakukannya selama 8 atau 6 tahun saja. Karena setelah itu Utsman tidak mengqashar di Mina tam. Berkata Hafs perawi ya. Dan keadaan Ibnu Umar juga sholat di Mina 2 rakaat, kemudian kembali ke tempat istirahatnya, tempat nginepnya. Maka kata Hafs berkata kepada Ibnu Umar, "Hai paman, saya berharap engkau sholat 2 rakaat sesudahnya." Maksudnya sholat sunat sesudahnya. Ibnu Umar mengatakan, kalau aku melakukan sholat sunat sesudahnya, tentu aku melakukan sholat wajibnya harus sempurna. Maksudnya dia tidak melaksanakan sholat sunat karena sholat wajibnya saja 2 rakaat. Maka aku pun tidak melaksanakan sholat sunat. Maka ketika datang ke tempat istirahat, kalau sekarang mungkin ke hotel setelah sholat di masjid bersama atau di mana saja. Kalau Rasulullah kan di qashar pemberitahuan kepada penduduk atau di mana saja. Maka karena tadinya sholat qashar, ketika datang ke tempat istirahat, Ibnu Umar tidak melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Kenapa? Nah, di atas diterangkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, begitu juga Abu Bakar, begitu juga bapaknya yakni Umar, bahkan begitu pula Utsman tidak melaksanakan itu, hanya melaksanakan 2 rakaat, yakni sholat qashar, sholat wajibnya. Nah inilah Ibnu Umar itu kan seorang sahabat yang berusaha ingin melestarikan jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dimanapun Rasulullah pernah sholat, ia berusaha untuk melaksanakan sholat sebagaimana Rasulullah sholat. Ini hebatnya sahabat ya, Ibnu Umar. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di Taif umpamanya, dia akan berusaha memenuhi berapa rakaat dulu itu Rasulullah sholat di situ. Maka ia berusaha ingin seperti Rasulullah pernah sholat di situ. Itu Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar atau anaknya Umar bin Khattab. Nah dengan dalil ini, salah seorang ulama yakni Ibnul Qayyim mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar merupakan bentuk pemahaman Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang sangat mendalam sekali. Karena Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi telah memberikan keringanan kepada musafir untuk mengerjakan 2 rakaat saja dari sholat 4 rakaat. Seandainya disyariatkan lagi 2 rakaat sebelum dan sesudahnya, maka sepatutnya menyempurnakan sholat fardu itu bukan diqashar, tapi disempurnakan kalau sholat ada qobliyah dan ba'diyah. Dan seandainya disyariatkan sholat sunat sebelum dan sesudah, maka yang lebih patut dikerjakan adalah menyempurnakan sholat fardu dulu sebelum menambah atau sebelumnya sholat qobliyah ataupun setelahnya ba'diyah. Padahal sholat wajibnya saja dikurangi jumlahnya.
Ini tercatat dalam kitab Zadul Ma'ad. Itu pemahaman yang kedua yang dijadikan landasannya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, tidak disyariatkan sholat rawatib kecuali sholat rawatib subuh dan sunat yang lain. Jadi tidak disyariatkan sholat sunat rawatib yang mengiringi sholat wajib kecuali 2 rakaat sebelum subuh dan sholat sunat yang lain selain rawatib. Jadi ada pemilahan. Sholat rawatib tidak dilaksanakan kecuali qobliyah subuh dan sholat sunat yang lain. Itu bagi musafir. Apa dalilnya? Sholat sunat rawatib subuh termasuk sholat sunat yang paling ditekankan oleh Nabi. Sebagaimana tadi hadis yang pertama saya baca pada poin yang pertama tadi. Maka wajar jika Rasulullah SAW diterangkan baik dalam safar Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat qobla subuh sebelum sholat subuh. Bahkan ketika Rasulullah SAW, nanti ada hadisnya, ketika Rasulullah SAW kesiangan ketika safar, setelah adzan Rasulullah tetap melaksanakan qobliyah subuh. Nah, ini pun ada sementara kalangan ulama yang memandang bahwa ternyata bagi Rasulullah SAW seakan menjadi wajib, sampai-sampai kesiangan pun tidak langsung sholat subuhnya, tapi qobliyah dulu. Nah, ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi safarin. Fa asraina lailatan falamma kana fi wajhi subhi najala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panama wa nama an-nasu. Falam yastaiqan illa bisyamsi qad tala'at alaina fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muadzina fa adzana summa shalla rak'ataini qabla al-fajri summa amarahu fa aqama fa shalla bin nas. Kami dahulu, kata yang meriwayatkan yakni Abu Maryam diantaranya, pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Lalu kami berjalan saat malam hari. Ketika menjelang waktu subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di suatu tempat dan istirahat, tidur. Dan orang-orang pun bersama para sahabat pun ikut tidur. Kalau dalam hadis yang lain, nanti kalau subuh bangunin ke Bilal ya. Ternyata Bilal juga ikut tidur karena kelelahan perjalanan. Ketika menjelang waktu subuh, Rasulullah SAW berhenti di suatu tempat dan tidur. Para sahabat pun tidur. Beliau tidak bangun kecuali matahari sudah terbit. Berarti waktu subuh kan sudah habis. Kalau matahari sudah terbit berarti waktu subuh sudah habis. Lalu ia pun menyuruh memandangkan azan kepada muadzin. Kemudian beliau sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Qobliyah dulu. Nah, ini yang jadi ukurannya. Sekalipun matahari sudah terbit, kemudian Rasulullah menyuruh adzan kepada Bilal waktu itu. Dan setelah Bilal adzan, tidak langsung iqamah, Rasulullah sholat 2 rakaat. Nah, inilah yang disebut kecuali sholat sebelum sholat subuh, sholat sunat itu. Yang lainnya silakan. Rasulullah tidak pernah sholat rawatib, qobliyah maupun baqiyah kecuali qobliyah subuh. Itu yang disebut rawatib. Dan sholat yang lainnya nanti ada keterangan. Lalu Rasulullah sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh.
kemudian Rasulullah memerintahkan untuk iqamah ke Bilal dan berjamaah sholat subuhnya. Nah ini pun menunjukkan tadinya bahwa yang memerintahkan atau isyarat untuk memerintahkan iqamah itu sebetulnya ada pada imam. Jadi imam kalau sudah kelihatan ada yang dijadikan imam, iqamah. Kalau masih di suatu tempat. Tapi kalau sudah ada waktunya, biasanya kan ada 5 menit lagi, nah itu menunjukkan. Tapi kalau belum ada imam sudah bunyi ya itunya, jangan iqamah. Tapi si muadzin siap jadi imam, pokoknya ya nyari itu. Jangan iqamah dulu, harus ada yang akan ke depan. Ya, jangan begini, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, lalu nyari-nyari. Kamu enggak, kamu iya enggak. Akhirnya semua tidak mau. Terutama sholat-sholat yang dijaharkan gitu kan. Iya. Jadi harus umpamanya Ustaz Ahab tidak ada, Ustaz Arfi tidak ada, yang biasa imam di sini tidak ada. Karena sudah net itu komat aja. Siapa yang jadi imam? Sebaiknya si muadzin itu ke makmum, siapa yang siap jadi imam? Oh saya. Oh ya. Siap ya jadi imam, baru iqamah. Kalau tidak ada, tapi kalau ada yang biasa jadi imam, boleh langsung iqamah. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari juga dalam Sahihnya kitab Jumat dijelaskan ini dalam bab man tatawwa'a fis safar min ghairi duburi sholawat wa qablaha wa raka'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'atil fajri bis safar. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bab melakukan sholat sunat dalam perjalanan pada selain waktu sesudah dan sebelum sholat fardu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melakukan 2 rakaat al-fajr dalam safarnya. Maksudnya qobliyah ba'diyah itu hanya qobliyah subuh saja Rasulullah melaksanakan ketika safar. Ini diantaranya, dan insya Allah nanti ke depan kita akan mengetahui bagaimana pandangan persatuan Islam mengenai sholat kosong. Karena waktu mungkin ada jeda untuk tanya jawab selama 15 menit. Karena sekarang jam berapa? Isya. Ya silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Boleh. Juga kita akan menjelaskan sholat kendaraan itu dari sholat sunnah. Itu yang saya tangkap bahwa kalau sholat sunnah di kendaraan itu di kendaraan pribadi, ya. Karena kan di kendaraan pribadi, kalau naik kendaraan pribadi itu kalau sholat sunnah, tadi sudah sholat sunnah, kalau wajib kita harus turun dari kendaraan. Nah, kita kalau langkah untuk naik bis itu gimana? Tapi kalau biasa saya selama jalan itu kalau pulang juga sholatnya dia di bis itu kalau apa itu. Kalau kendaraan itu merupakan sewaan kita bersama, kendaraan bis, ya, maka tentu bisa dikendalikan oleh kita ambil sampah ke supirnya, berhenti dulu di masjid anu. Nah, tapi kalau kendaraan itu kendaraan umum, tidak bisa kita menyuruh supir, mampir dulu ke masjid ya. Yang pada akhirnya yang lain namanya ya, atau muatan yang lain, ini gimana ya? Supir nurutin. Nah maka dengan adanya pertama adanya sholat dalam kendaraan itu menunjukkan
bolehnya sholat dalam kendaraan, sekalipun yang dilaksanakan oleh Rasulullah sholat sunat, tapi itu kan sholat kendaraan pribadi ya, sholat sunat karena Rasulullah berhenti. Tapi karena di sini umpamanya kendaraannya kendaraan umum, kita bisa saja umpamanya nanti menjamak. Kalau menjamak ya, nanti kalau sampai ke sini jam berapa? Dikira-kira nanti aja di sini. Tapi kalau di mukim tentu tidak bisa dikosong, tapi di jamak doang. Tapi kalau mau di kendaraan silakan. Tapi jangan seolah-olah kita yang berkuasa, karena ada hak orang lain yang dirampas oleh kita. Silakan saja. Oh sekarang, lihat matahari, kiblatnya sebelah sana. Paling tidak ketika awal tahu kiblatnya, kita sholat di situ. Apalagi naik kereta ke sini, nanti itu berhenti ya di stasiun nggak bisa begitu kan? Kereta berhentiin itu begitu, nggak bisa kalau mau. Ya maksudnya ketika itu kendaraan pribadi, saking apa ya, bahwa itu bisa diberhentikan. Ketika sholat wajib itu Rasulullah sampai turun. Nah kita pun ketika memakai kendaraan pribadi turun ketika mau sholat wajib, dalam pengertian cari tempat untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau di kendaraan umum, ya itu menjadi dalil bahwa ketika sholat sunat itu menjadi dalil bahwa dalam kendaraan boleh sholat. Kalau dulu kan masing-masing punya kendaraan, karena kendaraannya pakai unta atau pakai kuda. Kecuali tadinya kendaraan bersama, pokoknya ketika kemarin pokoknya ke Bandung, itu kan bisa sekarang mau supir di Masjid Anu, sekalian mau di kosor dan di jamak, pokoknya ya di jamak takhir atau jamak takdim. Nah itu bisa. Gitu ya Pak. Ya. Silakan yang lainnya. Ada? Kalau tidak ada saya yang bertanya. Jadi sholat wajib juga boleh di kendaraan. Ya. Artinya kalau di situ tidak bisa umpamanya kendaraan itu berhenti untuk sholat, karena memang itu umum, kita tidak bisa secara personal memberhentikan, maka kita sholat di situ. Tapi yang jelas adanya sholat dalam kendaraan itu menunjukkan Rasulullah pernah sholat dalam kendaraan. Karena kendaraannya sekarang ada kendaraan umum, kendaraan pribadi, maka jika kendaraan pribadi, makanya dalam hadisnya itu dijelaskan Rasulullah SAW ketika sholat wajib turun dari kendaraannya dan mencari tempat sholat bersama para sahabat. Sebagaimana yang tadi yang sampai tidur itu menunjukkan turun, istirahat dulu terlebih dulu. Ada lagi? Boleh yang lain selain yang dijelaskan? Ada tambahan. Kenapa Rasulullah SAW sampai 2 rakaat sebelum sholat fajar ini tidak pernah ditinggalkan? Kita sudah membahas dulu itu tentang sholat nawafil, tentang sholat sunat, yang bagaimanapun Rasulullah SAW termasuk dalam safar senantiasa dilaksanakan.
Nah, di antaranya adalah sholat qobliyah yang ada kaitannya dengan sholat wajib. Qobliyah sebelum sholat fajar, sholat subuh. Yang disebut qobliyah itu bukan sebelum waktunya. Sama juga yang disebut ba'diyah itu bukan habis waktu sholat itu waktunya, tapi sebelum pelaksanaan sholat. Qobliyah subuh itu sebelum sholat subuh. Ba'diyah duhur itu setelah sholat duhur, bukan nanti setelah asar. Nah, setelah asar datang baru itu sholat apa? Ba'diyah duhur, kan disebut ba'diyah, jadi setelah lewat. Yang disebut ba'diyah itu setelah pelaksanaan sholat wajibnya. Itu yang disebut dengan qobliyah maupun ba'diyah. Sehingga ada sementara kalangan yang sering saya saksikan, saya sholat qobliyah fajar 2 rakaat, qobliyah fajar maksudnya. Jadi sebelum ketika terbit, belum terbit fajar, dia sholat 2 rakaat. Kalau begitu, kalau sholat umpamanya 2 rakaat, sholat apa? Menjelang fajar. Padahal yang disebut qobliyah fajar itu adalah qobliyah subuh, yakni sholat 2 rakaat setelah adzan sebelum sholat wajibnya, bukan menjelang fajar. Ya kalau menjelang fajar ya sholat witir namanya, sebelum datang fajar itu, atau sholat tahajud. Kalau umpamanya sudah witir, mau nambahin 2 rakaat, berarti itu nambahin witir, bukan menjelang. Karena sudah ada sebelum ada 5 menit lagi sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat menjelang fajar. Menjelang fajar itu ya akhir sholat itu ya dengan witir. Akhiri sholat malam kamu itu, karena itu masih waktu malam, dengan sholat witir. Setelah datang subuh ada qobliyah subuh. Yang disebut qobliyah subuh itu sebelum sholat subuh maksudnya. Setelah adzan, sebagaimana yang dicontohkan dari Rasulullah di safa adzan. Setelah adzan tidak langsung iqamah, enggak. Dia Nabi sholat qobliyah dulu. Nah, inilah yang dilaksanakan. Pertama, itu membuktikan bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan, sekalipun hukumnya sunnah. Tadi kan yang pertama kita mengatakan Rasul riwayat Aisyah ya, Rasul itu tidak pernah meninggalkan yang 4 rakaat qobliyah duhur dan qobliyah subuh. Nah, karena kalau qobliyah duhur itu dilaksanakan itu secara bersama. Nah, hadis yang qobliyah duhur itu diterangkan ketika dalam mukim. Yang oleh Aisyah itu diterangkan dalam ketika Rasulullah mukim, yakni di rumahnya. Begitu juga qobliyah subuh yang tadi, bahwa ternyata Rasulullah itu qobliyahnya di rumah gitu. Jadi sebelum Rasulullah ke masjid sholat duhur bersama para sahabat, oleh Aisyah terlihat Rasulullah sholat dulu 4 rakaat. Nah, itu disebut qobliyah duhur. Bila sudah adzan, karena adzan itu jangan menunggu perintah oleh Nabi. Kalau sudah waktunya adzan. Tapi kalau iqamah, nah imam yang berhak sebelumnya itu. Makanya sebelum ada imam jangan dulu iqamah. Tapi sudah ada imam. Apakah imam yang sudah biasa ditunjuk umpamanya? Ya bisa saja imam di suatu masjid itu ada beberapa orang, sebagaimana di Masjidil Haram. Kan ganti-ganti di Masjidil Haram. Untuk sholat maghrib si anu gitu kan ada khususnya, bisa termasuk sholat tarawih kan.